Kak, boleh silahkan Musik Pak. musik jazz itu sebenarnya musik yang smart ya, musik yang sangat demokratis, Hmm. musik yang sangat apa ya, eh, menghargai para pemainnya gitu loh. Sama sih orkes seperti kita juga, kita dalam satu tim ya. Bagaimana masing-masing personil bisa improvisasi tapi suara yang keluar itu asik gitu loh, ya kan? Semua diberi kesempatan untuk menampilkan performance-nya, penampilannya yang akhirnya menjadi satu apa luaran ya musik yang sangat bagus gitu. Itu musik jazz tuh begitu. Asik lah kalau lihat ya ya kurang lebih sama lah kita-kita semua yang ada di Duta BPJS Kesehatan begitu ya. Orkestrasinya eh, dengan teman-teman semua dengan stylenya masing-masing tapi bisa ini bisa menghasilkan satu kinerja yang luar biasa gitu. Pak izin, Pak Ahyar suka musik jazz sejak kapan Pak? Apakah udah lama? Oh, udah lama ya. Saya dari Wow. SMP. SMP. Sebenarnya kalau saya tuh penikmat sih, bukan pemain musik ya, penikmat penikmat Hmm. musik gitu ya. Musik saya itu yang saya nikmati itu ya salah satunya jazz. Nah, eh apa ya? Banyak hal ya di situ yang bisa bisa kita pelajari gitu loh. Hmm. Iya kan? Ya salah satunya itu musik jazz itu sangat demokratis ya, semua diberi kesempatan menampilkan performanya gitu, pemain bass, pemain drum, pemain piano atau keyboard, pemain gitar gitu ya. Ada satu lagi sih sebenarnya musik yang saya juga sampai hari ini saya masih masih senangkan itu, masih saya senangi. Selain jazz saya senang musik rock, heavy metal. Kayaknya itu Jadi kalau yang masih sama. ada yang senang heavy metal, kalau masih ingat dengan eh, apa ya rock itu macam ya ada yang heavy metal benar-benar yang luar biasa keras seperti yang dari Jepang itu Loudness kalau yang senang musik metal atau yang sweet sweet metal seperti Bon Jovi ya Europe ya yang everlasting sih kalau menurut saya sampai hari ini apalagi yang paling terkenal sekarang ya siapa lagi kalau bukan Metallica ya kan sampai hari ini sangat everlasting walaupun pemainnya udah tua-tua tapi luar biasa mereka bisa menghasilkan satu musik yang sampai sekarang pun penggemarnya bukan hanya yang sudah generasi seperti saya tapi yang generasi Mas Putu mungkin juga yang senang musik heavy metal pasti senang lah dengan Metallica. Iya. Pak izin, Bapak pernah dengar lagu ini nggak Pak? Roxette, It Must Have Been Love. Itu masuk nggak sih heavy Tahu, metal? tahu, Mas Bin Lo pernah tahu. Itu bagus tuh Pak, saya suka. Ya, ya itu juga zaman-zaman saya juga dulu itu It Must apa Roxette tuh yang berdua ya kan. Iya Nah, Pak. iya. Ya, apa ya, salah satu menghilangkan kesehatan mental juga salah satunya buat saya Wah, pribadi itu salah satunya itu mendengar musik. mendengarkan Karena musik. musik itu merilis ya, merilis beban. Bahkan ada satu lagi nih, saya mau cerita. Saya biasanya kalau mood booster itu saya sering dengar lagunya Netral atau NTRL sekarang Mas Wanda. Garuda di dadaku. Wah, itu kalau buat saya tuh kalau lagi lagi pusing gitu ya dengan target gitu biar biar sini saya puterin aja tuh Garuda di dadaku tuh akhirnya jadi ya relate kan dengan kita Duta BPJS Kesehatan kan luar biasa ininya kan jadi kita harus tanam apa tuh semangat Garuda itu ada tetap dalam diri jadi kita naik lagi gitu kan sampai hari ini masih saya dengar itu kalau lagi pusing-pusing saya dengar lagu itu. Bapak waktu muda sering nonton konser nih. Nggak sering tapi saya banyak Gitu Pak. banyak koleksi. Banyak koleksi ya, Pak. Kalau yang nasional ya jelas Dewa 19 pasti lah ya. Dewa 19 pasti, Padi, ya kan. Eh dulu ada banyak lah grup musik rock dulu juga cukup banyak ya. Grass rock ada, Elpamas ada macem-macem lah ya. Kalau yang dulu tuh yang luar negeri ya pasti yang Sepultura kalau masih ingat tuh Sepultura yang dari Brazil ya musik underground ya kan. Nah itu kalau yang nggak biasa dengarnya langsung ini lagu apa gitu ya. Tapi saya menikmati gitu loh ya kan menikmati ya bukan bukan mengikuti cara hidup personilnya enggak diikutin ya cara hidup personilnya kan
ya susah kita ya dekat dengan yang macam-macam lah ya, dekat dengan narkoba dan sebagainya, pergaulan bebas, tapi ya kita dengarkan musiknya gitu. Buat inilah ya, buat apa namanya, membuat kita bisa lebih happy gitu ya. Nah, jadi ya dua musik itu aja sih yang, bukan berarti saya nggak dengar musik pop, tapi saya dengar juga, tapi yang sampai hari ini saya masih tetap dominan ke musik jazz dengan musik rock ya, terutama rock heavy metal, bahkan yang sampai sekarang pun apa namanya, yang masih eksis sampai sekarang masih saya dengar gitu loh. Ya terutama Metallica. Metallica buat saya itu luar biasa gitu. Ya. Banyak punya fisikan ya Pak? Gimana Mas Wanda? Banyak punya koleksi fisikan, kaset, Nah, itu di fisik yang kaset ya kan. Waduh, itu udah zaman dari SMP SMA, nggak tahu lagi udah di mana itu, karena sudah nggak jelas sudah di mana. Jadi ya syukur alhamdulillah sekarang sudah banyak platform ya yang untuk bisa kita mendengarkan musik-musik. Dulu itu ya ada YouTube, ada Spotify, banyak tempat yang untuk kita bisa mendengarkan kembali ya. Nah, malah saya senang juga tuh dengan musik-musik tahun 40-an ya, jazz tahun 40-an tuh ya. Nah, itu lebih asik lagi tuh. Ya kan, dengan tap dancingnya itu kan, yang masih layar hitam putih ya kan. Asik lah ya, buat yang Gen Z mungkin kalau ngelihat itu pasti asik tuh. Iya kan? Ini kok layarnya masih hitam putih ya, gitu ya kan. Padahal tuh seru ya kalau kita ngelihat yang seperti itu. Meskipun nggak mengalami masanya gitu ya, masa tahun 40-an, tapi kalau melihat apa ya, nostalgia yang lama-lama itu, walaupun nggak mengalami ya, saya kan tidak melewati masa itu, tapi asik ya ngelihat ini zaman kakek kita, zaman orang tua kita dulu ya, musik tahun 40-an 50-an, apalagi The Beatles, nggak usah ditanya lagi. The Beatles itu juga everlasting juga sampai hari ini ya kan. Ada request nih Pak, sebelum kita mulai, saya kata Pak ada request lagu, kita coba nih. Apa ya? Garuda Pak, Garuda di dadaku. Boleh, biar semangat, biar jangan ini. Karena materinya kan tadi saya nyambung ya, ini materinya kesehatan mental health tadi yang disampaikan juga dari kantor pusat. Biar semangat deh teman-teman ya kan. Jadi karena apa namanya, lagu itu buat saya luar biasa gitu loh, bisa membangkitkan emosional gitu ya, apalagi kalau main bola ya. Ya kayak bergemuruh begitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, kalau dengan musik itu, wah itu asik lah, apa namanya, menambah semangat ya. Ya untuk kita juga sih, untuk Duta BPJS Kesehatan biar semangat lagi untuk capai target ya kan. Transformasi mutu layanannya bisa semakin optimal gitu loh. Jadi tinggal kita merelatekan aja dengan kondisi kita yang ada dari sekarang. Nah, apapun ceritanya, Duta BPJS Kesehatan kan juga duta-duta yang semangat Pancasila juga kan. Garudanya tetap ada di dada gitu loh ya kan. Bukan hanya pemain bola, tapi garudanya juga ada di seluruh diri kita semua nih, Duta BPJS Kesehatan. Pak, saya cek dulu di play Pak ya. Siap. Oke, terima kasih Mas. Siapa lagi nih? Ada Bu Merita. Bu Merita, selamat sore. Wah, Ibu on cam lagi di luar sepertinya, Bu Merita. Teman keuangan muncul juga saya nih. Lagi menemani Pak Dewas main tenis. Waduh, disempatkan Ibu. Terima kasih banyak. Ya, wah lihat ada Pak Ahyar nih. Waduh, ini harus gabung nih. Sohib. Ya, Pak. Ya, mungkin sambil menunggu Mas Wanda, sepertinya lagi bermasalah jaringannya Mas Wanda ya, Spotify-nya. Di sini juga narasumber kita udah terlihat join, Mbak Elka. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Panggilannya Mbak Evi ya berarti? Betul sekali. Ya. Izin Halo, Mbak Evi, apa kabar?
Alhamdulillah sehat luar biasa dari Indonesia Tengah nih Mbak, dari kantor Palopo. Iya, Pak Ahyar juga apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, 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 Iya, sehat. Pak Ahyar nih mantan atasan saya juga nih. Ajak ketemunya di on cam ya Pak? Teman diskusi juga nih LK dulu waktu sama-sama di Capwheel. Mohon izin Pak Ahyar, Mbak Elka, dan Bapak Ibu Sobat ASDS Sport, berhubung waktu sharing kita ini jam 6 sore di waktu Indonesia Tengah, mohon izin mungkin agak mundur sedikit dari waktu terjadwal, kita sholat maghrib dulu untuk teman-teman di waktu Indonesia Tengah, Bapak Ibu. Soalnya agak nanggung kalau ini, takutnya kan sholat maghrib waktunya pendek ya Bapak Ibu, cuman sejam, jadi kita sholat maghrib dulu. Mohon izin Pak Ahyar, Mbak Elka. Iya, nggak apa-apa Mbak Evi. Menunggu lagu Pak ya, sabar. Tiba-tiba hang. Musik apa? Jazz? Siap.
Itu tadi satu lagu request Pak Ahyar. Sudah di dadaku. Sambil menunggu yang join, kita sapa-sapa lagi nih mereka. Ada Pak Aryo. Sore Pak Aryo. Sapa Pak Aryo dulu. Mbak Elka dari kapan di sana? Udah balik ke Kepil? Ya. Dari Desember 2021, Mas. Yang kemarin ke Jayapura itu tahun berapa itu ya? 2020 ya? Berapa ya? Iya, sebelum COVID. 1 bulan sebelum COVID kayaknya. Baru ketemu lagi di sini. Iya, makanya teman lama juga. Atau Pak Arif mungkin lagi ada kegiatan. Nah, ini yang paling rajin nih. Pak Saipan. Sore Pak Saipan. Nah, Pak Saipan nih. Selamat sore Pak Saipan. Lagi pada sambil jalan pulang ini, sambil join, sambil pakai headset. Ya Jam-jam kayaknya sambil jalan pulang nyetir nih, Iya. Mas. Jam pulang boleh. jam pulang. Kita siapa dulu nih, siapa lagi. Kayak yang mental health ini kemarin juga kita ada survei kan Mbak Elka ya, ada survei tentang psikologi itu ya. Cocok sini nanti ada dibahas-bahas mungkin. Kesehatan mental pegawai. Kemarin itu nilainya itu dapatnya berapa? 143 kayaknya punya aku. 143. Cukup ya, kemarin itu kan batasan rentang 2 kalau nggak salah. Ya, Skor ya. tidaknya cukup lah, nggak di bawah. Kalau yang di bawah itu bahaya. Berarti ini kita mau mulai jam berapa nih, Mas? Tunggu ini dah, habis sholat maghrib sebentar, teman-teman biar nggak kepotong. Berarti kita nunggu Mbak Evi ya. Ya sekalian, biar kita info lagi di grup teman-teman. Mungkin itu teman-temannya Mbak Elka kayaknya banyak nih. Yang pada kepo, Mbak Elka jadi narasumber. Bisa di-invite. Mbak Sahro belum masuk nih, tak bilang Mbak Sahro. Apalagi oke. Coba lagi kita sapa-sapa. Sini ada Pak Andi Alantio. Selamat sore Pak Andi. Pak Andi Alantio. Selamat sore. Iya kayaknya Pak lagi pada OTW pulang sambil nyambi. Join ini. Ada yang open cam. Nah, kita sapa-sapa teman ATE aja. Siapa nih yang udah join lagi? Kita colek dulu. Faris. Sore Faris. Oh kayaknya yang di Wita juga. Yang di luar Wita aja dulu. Ada Randa. Halo Randa. Ini yang di Jayapura sekarang, Mbak. Gantiin aku dulu. Halo Randa. Halo Kak Wanda. Aku lagi di Vaskes Kak Wanda. Luar biasa, masih di Vaskes. Nih, Kimia Farma. Kimia Farma. Wah, ini. Semangat Kak Wanda. Biarpun masih jam kerja, harus tetap mental health-nya bagus ya. Biarpun jam segini masih ke Vaskes. Udah di luar jam kerja ya. Supervisi Kak Wanda biasa.
Siap, siap. Semangat, semangat. Jam berapa sana? Ya. Sudah jam 7 ya? Jam 7 Kak, jam 7.15. Ini dari ujung timur di Jayapura. Siap, makasih Randa. Salam buat Vaskesnya. Yo, semangat Kak Wanda. Kita coba sapa-sapa lagi. Ada siapa lagi ini? Kita lihat dulu. Mbak Putri. Ada dia Mbak Putri. Apakah masih join? Mbak Putri. Oh, udah hilang ya. Putri. Kita info lagi di grup. Sekarang lagi sebentar udah mau selesai Mbak. Nanti Mbak selain di K1 gabung juga ya di rumah konseling itu ya? Iya. Tapi hari ini dari modelnya dari perwakilan rumah konseling ya, karena kemarin juga kok bisa Mbak Elka, oh ternyata Mbak Elka join di rumah konseling juga. Iya, betul. Kita 15, terus kayaknya ini lagi ganti-gantian kan, kemarin sempat di AT tuh Mas Ali ya. Ya. Kita giliran buat ngisi di AT. Terima kasih juga nih tim AT sudah kasih kesempatan buat kita gabung di platform ini buat sharing gitu. Nanti itu ada jadwal rutinnya gitu nggak Mbak? Ya, rumah konseling. Misalnya itu mental health apa? Iya, kita dibuatin semacam kayak program rutin, entah itu dibuat podcast dari AT, kemudian talk show dengan mengundang kayak tadi narasumber dari eksternal. Ya. Nanti boleh di-share juga pas materinya, misalnya rumah konseling ada media sosialnya, kan teman-teman juga perlu tahu kan, misalnya selain secara formal kayak gini melalui webinar, misalnya ada IG-nya, nanti ada YouTube-nya, ya nanti teman-teman bisa buka juga di waktu lowong-lowongnya. Nah ini Evi udah join. Halo Evi, cek sound. Kecil suaranya. Halo. Dilepas aja. Halo Vi, belum masuk. Coba join ulang dulu. Belum masuk nih.
Ya, halo Briwan. Nah, coba sih tes lagi. Nah, mantap. Ternyata solusinya harus dulu nih Briwan baru bisa join lagi. Suaranya jelas. Bapak Ibu Sobat SD Sport, mohon izin kita terlambat 20 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan di awal di pukul 6. Kali di SD Sport FM, kita nanti akan berbincang santai saja dengan narasumber kita yang luar biasa di edisi 393. Alhamdulillah berarti sudah 393, sebentar lagi menuju 400 nih untuk sharing di SD Sport. Nah, pada sharing edisi 393 ini saya rasa banyak tentunya Bapak Ibu Sobat SD Sport yang tak sabar lagi ingin mendengarkan bagaimana sih sharing kita dengan narasumber yang tentunya sangat luar biasa. Ada Mbak Elka, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Evi. Ya, Mbak Elka izin perkenalkan saya yang selaku host pada sore hari ini ditemani oleh Briwanda dari KC Selong sebagai co-host. Nanti kita bertiga akan berbincang tentang mental health nih yang akan dibawakan oleh Mbak Elka sendiri. Nah, mungkin sebelum memulai sharing kita, Mbak Elka saya izin membacakan profil Mbak Elka sedikit biar Bapak Ibu Sobat SD Expert yang telah join ini lebih mengenal narasumber kita pada sore hari ini seperti apa nih profilnya. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan di edisi 393 narasumber kita bernama lengkap Elka Putri Desi Amanda Tarigan. Beliau berkarir di BPJS Kesehatan sejak Desember 2021 hingga sekarang. Berarti sudah sejak 2014 deh. Sejak 2014 sampai sampai sekarang nih masih di BPJS Kesehatan. Beliau berkarir di BPJS Kesehatan itu sebagai staf monitoring dan evaluasi pengendali mutu pelayanan dan penanganan di Divisi Regional 1. Kemudian di tahun 2016 sampai 2021 beliau staf rekrutmen dan penempatan mengelola program kerja nih terkait pengelolaan SDM. Dan kemudian Desember 2021 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai analis SDM dan umum Pratama, mengelola program kerja terkait pengelolaan SDM juga. Nah, itu mungkin sedikit profil seperti yang kami sudah share di grup SD Expert. Nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti apa profil dari narasumber kita yang luar biasa hari ini. Nah, kebetulan nih Bli, tadi kita juga ada sharing juga ya dari BPJS Kesehatan terkait masalah mental health, dan kebetulan juga di SD Expert di edisi 393 juga ternyata mengangkat topik yang sama mengenai mental health nih. Nah, izin Mbak Elka mungkin sebelum memulai ada sedikit pengantar dari Mbak Elka sebagai narasumber kita pada edisi kali ini, dipersilakan Mbak Elka. Oke, mungkin lebih ke terima kasih dan selamat sore untuk semua yang berkenan menyempatkan hadir dan mendengarkan saya sharing. Terima kasih sekali. Saya mewakili tim rumah konseling cukup semangat gitu ya untuk sharing ke teman-teman. Semoga apa yang sedikit disampaikan hari ini bisa bermanfaat, kemudian bisa diterapkan untuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Mungkin itu, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak Elka, pengantar dari Mbak Elka. Mbak, mungkin kita langsung topik kita kali ini aja ya, masalah mental health. Nah, kalau berbicara tentang mental health nih, Mbak Elka mendalami terkait masalah psikologis kali ya Mbak, jatuhnya kalau mental health ini sejak kapan Mbak? Sebenarnya kalau belajar tentang kesehatan mental tentu kaitannya waktu dari kuliah ya, karena memang kuliah di psikologi, jadi memang untuk pembahasan terkait kepribadian, kesehatan mental itu sejak kuliah. Terus juga paralel di kantor gitu kan, ditempatin di SDM, jadi makinlah mengenal, makin bisa menerapkan ilmu yang ada di perkuliahan gitu. Terus kemarin juga sempat ikut rumah konseling, jadi kadang-kadang kan kita kalau udah kerja tuh lupa ya sama ilmu-ilmu pas kuliah. Terus ada program rumah konseling, ikut jadi konselor, dilatih, jadi makinlah lebih aware lagi tentang kesehatan mental ini gitu Mbak.
Ya, berarti sudah mendalami lah, sudah mengetahui sebenarnya jiwa-jiwa yang bergejolak, apalagi kita ya Duta BP Kesehatan kan kita tahu nih organisasi kita lebih banyak generasi milenial nih Mbak PLK. Nah saya sedikit membahas terkait mental health. Kalau berbicara tentang generasi milenial, apalagi kalau kita simak atau kita ikuti di sosial media, banyak generasi milenial yang sudah bisa mendiagnosis dirinya sendiri bahwa sebenarnya sedang menderita atau mungkin sedikit terkena penyakit mental health. Padahal mungkin kalau dibilang hanya penyebab disentil doang, tapi terus baper, kemudian sudah menganggap dirinya bermasalah mental health nih, karena masalah ketersinggungan itu. Nah, kalau menurut Mbak Elka sendiri, bagaimana menanggapi hal tersebut? Jadi kalau kita berbicara mental health ini, kayak tadi yang sudah disampaikan Dr. Jimmy, memang cukup luas. Secara pengertian sendiri kan memang kalau kesehatan mental ini sama pentingnya kayak sehat secara fisik. Karena kalau kita nggak sehat secara mental, otomatis ada sesuatu hal yang terhambat gitu, baik dari sisi aktivitas, kemampuan kita berhubungan dengan orang lain, kemudian juga perilaku kita yang muncul pun akhirnya bisa menghambat hal-hal yang tadinya ingin kita lakukan gitu. Jadi berkaitan dengan self-diagnose gitu ya, sebenarnya tidak disarankan gitu ya, karena kan memang kita nggak bisa pungkiri, sekarang lagi tren banget orang-orang ngomongin mental health. Nggak salah, tapi memang ini kayak dua sisi mata pisau gitu ya. Makin banyak kita tahu sebenarnya makin baik, artinya kita semakin aware terhadap simptom ataupun kita kenal dengan gejala-gejala yang mungkin menjadi alarm bagi kita bahwa saya ternyata memiliki hambatan ataupun kondisi mental saya sedang tidak baik gitu ya kita anggap. Namun kalau kita langsung self-diagnose bisa cenderung salah mengambil treatment. Itu kalau kaitannya dengan pengobatan yang akan kita ambil. Kita kemudian secara tidak sadar menjadi lebih cemas ataupun jadi takut berlebihan yang tadinya mungkin sekedar simptom yang mild ataupun yang ringan yang sebenarnya dilakukan ada dukungan keluarga, maksudnya kalau misalnya kita lagi sedih kita ke keluarga kita sharing cerita mencari pertolongan yang pertama gitu ya kita anggap itu sebenarnya udah fine, tapi karena kita tadi udah ya ampun aku bipolar nih kayaknya karena aku nih moodnya cenderung naik turun, aku kadang-kadang swing dari yang seneng banget sampai sedih banget gitu. Padahal mungkin enggak kayak gitu, jadi enggak disarankan untuk melakukan self-diagnose. Jadi lebih baik ketika misalnya kita menemukan nih ada gejala-gejala tertentu yang mungkin misalnya kita tahu kalau orang cemas tuh deg-degan gitu kan ya. Yang paling utama kan kalau kita misalkan punya anxiety disorder, kita cenderung merasakan tidak aman, feeling nggak secure. Terus kita cenderung nggak bisa fokus, kita nggak selera makan, misalkan kayak gitu ya. Tapi jangan langsung kita anggap, oh iya nih aku anxiety disorder. Kita baiknya diskusi dengan orang-orang yang lebih profesional. Atau kita bisa mendatangi, setidaknya misalnya kayak rumah konseling nih, dia kan punya pengukuran kesehatan mental. Kira-kira dari hasil itu, oh iya dari hasil ini saya punya gejala nih. Itu gejala, enggak otomatis misalkan hasilnya ternyata memiliki kecenderungan kalau dari hasil itu emosinya tidak stabil misalkan. Terus kita langsung menjustifikasi, oh ya udah saya ini orangnya berarti labil. Enggak gitu. Kita harus tanya ke orang yang profesional sehingga kita tidak salah dalam mengambil langkah. Itu sih Mbak. Jadi sekali lagi self-diagnose itu tidak disarankan, tapi alangkah lebih baik kalau kita mulai belajar mengenali hal-hal apa atau gejala-gejala kondisi mental yang mungkin tidak baik yang ada di kita gitu sih. Ya, luar biasa pengantar di edisi pada sore hari ini. Mbak, saya seperti yang Mbak tadi bilang, kalau saya kan sebagai pekerja atau awam yang terkait dengan mental, saya nggak tahu nih batasan atau gejala-gejalanya apa. Misalnya saya menderita gangguan mental nih, kan biasanya ada beberapa karakter orang dia baper nih Mbak, tapi dia menganggapnya biasa aja, mungkin perasaan saya aja, tapi tanpa disadari mungkin bisa saja hal tersebut merupakan gejala-gejala depresi misalnya, yang karena dia abaikan malah justru menjadi lebih besar gitu Mbak efeknya. Mungkin ada
hal-hal yang terutama buat kita generasi milenial yang buat mengetahui nih langkah awal atau ciri-ciri awal seperti apa nih bahwa kita sudah sedikit mengalami gangguan. Sebenarnya gangguan mental ini paling mudah ditandainya biasanya emosi kita kurang stabil. Jadi pada umumnya misal kalau kita ketemu kondisi misalkan pintu kebanting nih nggak sengaja sama teman kita, tapi kita saat itu bereaksi marah banget padahal dia udah bilang sorry ya kebanting. Nah tapi karena kondisi mental kita saat itu nggak baik-baik aja, kita tuh emosi yang muncul adalah marah berlebihan, misalnya seperti itu. Kemudian biasanya orang-orang dengan kondisi mental yang tidak baik-baik saja, dia mengalami kesulitan untuk tidur, terus ada feeling guilty akan sesuatu. Kemudian yang tadinya misalkan orangnya ceria, terus tiba-tiba dia pendiam, menarik diri dari lingkungan sosialnya. Itu juga bisa jadi tanda bahwa ada yang sedang tidak baik-baik saja nih di teman kita kah, atau orang-orang di sekitar kita. Gitu. Jadi ada memang perubahan perilaku yang signifikan. Nah, gimana sih? Maksudnya siapa sih orang yang biasa tahu? Makanya ambil judulnya terkait family. Nah, kenapa? Yang paling tahu kita itu pasti kan keluarga, artinya significant others-nya kita. Ibu kita, saudara kita, pasangan kita. Karena kita kan memang paling banyak berinteraksi dengan mereka. Jadi diharapkan keluargalah yang paling mampu gitu ya, mengenali ketika misalkan, oh Elka nih lagi nggak baik loh moodnya, dia lagi sedih misalkan. Orang-orang yang paling tahu Elka pasti akan menyadari bahwa oh si Elka lagi sedih. Jadi makanya kalau di Amerika tuh penelitian di Asosiasi Pediatrics, dia bilang bahwa keluarga itu dia itu dimasukkan menjadi salah satu bagian yang akan memutuskan treatment apa yang tepat untuk mengobati ataupun merecover orang-orang dengan gangguan mental gitu. Jadi memang keluarga ini menjadi penting gitu dalam membuat keputusan untuk treatment orang-orang dengan gangguan mental atau kejiwaan. Gitu, Mbak. Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya support dari keluarga kita itu sangat penting nih terkait mental health kita karena keluarga kita lebih mengenal kita nih ceritanya dibanding orang lain, entah itu sahabat atau rekan kerja. Cuma kondisi di lapangan Mbak, mohon izin, mungkin bisa saja teman-teman di luar sana ada yang merasa ternyata familinya tidak support nih Mbak Elka. Jadi mungkin bisa saja dia mendapatkan kesenangan atau happy-nya tuh bisa saja mungkin di dunia atau di tempat kerja dia merasa tersupport oleh rekan kerja dia, enggak. Nah, untuk kondisi seperti itu gimana nih Mbak? Takutnya di tempat kerja bermasalah, terus di keluarga juga sebenarnya nggak ada sehingga akhirnya takutnya dipendam sendiri gitu Mbak. Apakah ada solusi seperti itu dan mereka seperti apa? Oke, mohon maaf Mbak Evi, kayaknya sinyal tadi saya atau di Mbak Evi kurang clear, jadi mohon saya di revisi kalau misalkan tadi pertanyaannya kurang tepat ya. Jadi kurang lebih pertanyaan dari Mbak Evi gimana kalau misalkan seseorang dia itu memiliki masalah pribadi anggaplah seperti itu, tapi lingkungan keluarga ataupun kantor tidak bisa memberikan support yang diharapkan gitu ya? Iya, betul Mbak. Kurang lebih tadi sempat disinggung juga waktu talk show sama Dr. Jimmy, akhirnya kembali lagi ke kita. Ini kembali soal naluri kita sebagai manusia itu kan ada untuk survive. Nah, jadi cerita sedikit juga, memang kepribadian kita, kemampuan diri kita terhadap bagaimana beradaptasi, kemampuan emosional kita juga terbentuk di keluarga. Jadi mau nggak mau memang sedikit banyak gimana kita mengatasi masalah itu juga terbentuk dari keluarga. Nah, kalau misalkan kita tidak menemukan pertolongan yang kita harapkan dari lingkungan sosial kita sebenarnya kalau memang kita cukup mengenal diri kita bahwa saat ini adalah saat yang tepat saya untuk mencari bantuan profesional, ya nggak apa-apa, kita bisa cari bantuan kalau misalkan di BPJS Kesehatan ini kan diakomodir dengan ada rumah konseling atau bisa ke psikolog,
kalau teman-teman butuh sampai bantuan obat-obatan, penggunaan obat-obatan, bisa ke spesialis jiwa, bisa ke psikiater gitu. Jadi memang kembali lagi ke diri kita. Kita ini kan punya insting untuk survive. Pasti kita akan mencari cara gimana caranya kita bisa dealing dengan seluruh masalah yang ada. Karena memang sumber stres itu banyak sekali gitu kan. Kalau kita kutip nih dari kan Kemenkes juga sedang galak-galaknya gitu mengkampanyekan kesehatan mental. Jadi kita coba bisa kenalin stresor itu atau sumber stres itu ada 3. Jadi stresor secara fisik, stresor secara psikologis, dan stresor secara sosial budaya. Umumnya kalau fisik misalkan kita lelah, kita capek, banyak kerjaan, bisa jadi kan membuat kita lebih mudah marah biasanya gitu, respon yang sering muncul ataupun gejala yang sering muncul. Kemudian stresor psikologis. Nah kadang-kadang ada masanya kita mengalami kesepian, kemudian patah hati, jadi lagi down banget nih rasanya, lagi sedih gitu kan. Kalau stresor sosial budaya ini biasanya ketika kita menghadapi PHK atau karena perceraian, terus kita menganggur. Nah, stresor ini tentu perlu kita carikan cara ataupun kita juga mengatur emosi kita agar kita mampu menghadapi masalah ini dengan bijak juga gitu. Jadi kalau kita nggak dapat pertolongan dari support system dekat kita, kalau kita secara sadar bahwa kita butuh pertolongan, kita bisa datang ke profesional gitu sih. Kalau menurut pendapat saya, Mbak Evi. Iya, jadi kembali ke faktor eksternal ya Mbak. Tapi kalau misalnya kita ambil sisi dari kita nih, di lingkungan kita, kan kita biasanya nggak tahu, atau kita nggak bisa menebak-nebak teman kita, misalnya rekan kerja kita, sebenarnya dia lagi bermasalah nih, dari segi mungkin. Cuma kan ada karakter juga orang yang nggak mau ngomong nih Mbak, nggak mau terbuka dengan masalah kita, tapi dipendam sendiri. Nah kalau saya pribadi, di saat mungkin lagi kecapean atau apa, ternyata sosial media itu efeknya luar biasa nih, ke membuat baper lah istilahnya. Mungkin lagi capek terus tiba-tiba scroll Instagram ketemu reels atau quote yang tiba-tiba banget dengan kondisi kita hari itu, rasanya luar biasa. Kita ngambil kesimpulan bahwa ternyata kalimat yang pendek pun atau ucapan dari orang lain itu luar biasa supportnya buat mental health kita. Saya ngambilnya seperti itu. Tapi tanpa orang lain ngomong ke kita dia punya masalah, kan kita nggak tahu nih. Jadi biasa ucapan dan tindakan nggak kita jaga nih. Akhirnya bisa saja ucapan kita yang mungkin tadinya bercanda aja sama rekan kerja malah diambil serius karena mungkin moodnya lagi gabal saat itu. Mungkin ada dari Mbak Elka gimana sih biar kita menjaga mental health kita bersama-sama nih, baik yang mengalami atau dari kita lingkungan kerja mendukung teman-teman kita mungkin yang lagi bermasalah mental health. Menjaga agar juga orang lain mentalnya sehat gitu ya, menarik sekali sih. Jadi kalau saya pribadi memang susah ya, maksudnya kadang-kadang kita contohnya cenderung menyepelekan tanda kutip ya, menganggap bahwa gitu doang lu baper, semua orang juga pernah kok kayak lu doang nih bawaannya tensi misalnya gitu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak mau memahami, tidak peka gitu. Jadi kalau saya pribadi kita boleh melatih kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Itu menurut saya merupakan langkah awal yang cukup baik. Jadi kita pasti karena kita sudah berinteraksi cukup lama, sedikit banyak kita mengenali karakter teman-teman di sekitar kita. Jadi kalau kita rasanya ada perubahan sikap, ada perubahan respon yang biasa misalkan LK nih disenggol dikit dia bisa ketawa-ketawa aja, tapi hari ini enggak, dia malah marah. Nah, jadi kita sebagai teman coba latih kepekaan kita. Oh, mungkin dia harinya nggak baik-baik aja. Terus gimana ini, didiemin aja atau gimana? Nah, coba kita kalau cukup dekat ceritanya, kita coba tanya dia kenapa. Kalau dia memutuskan untuk tidak berbicara atau tidak menceritakan masalahnya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita bisa bilang bahwa kalau lu butuh apa-apa lu cerita ya, gue di sini kok gitu. Dengan memberi jarak atau memberikan space itu juga termasuk salah satu bentuk dukungan. Akhirnya kan yang penting dia cukup ternotis bahwa temennya nih ada nih buat dia. Ntar kalau dia feeling lebih baik, feeling better, dia bisa cerita gitu sih. Tapi yang paling penting adalah kita coba
melatih diri kita untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain gitu. Jadi kita bisa merasakan perbedaan bagaimana dia sehari-hari dan di saat itu yang saat moodnya lagi nggak baik misalnya gitu sih. Ya, luar biasa. Jadi dari kita pun juga agar teman kita tersupport nih, mungkin saling menjaga dengan memberi apresiasi dalam bentuk hal kecil. Bisa saja Mbak Elka ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi Mbak, ucapan semangat buat ke teman itu pendek, tapi kalau ngenanya betul teman-teman lagi down, tapi tiba-tiba kita yang memberikan semangat atau menanyakan apakah kabar kamu baik-baik saja Baik-baik aja. Ucapan terima kasih atau dibilang kamu sudah sangat luar biasa hari ini, ternyata cukup membangun mood kita kembali ya Mbak ya. Terutama buat kita generasi milenial, apalagi kan di organisasi kita sendiri lebih banyak generasi milenial nih, gampang tersentil nih, apalagi kalau sudah scroll sosial media. Kembali ke sosial media nih Mbak Elka. Kalau menurut Mbak Elka sendiri yang mendalami ilmu mental health, perlu nggak sih kita buat filter tersendiri terkait konten yang berhubungan dengan mental health itu sendiri? Karena saya kadang kalau misalnya sehari scroll sosial media dan banyak banget quote atau reels yang berbicara tentang mental health tuh, kalau menurut saya kadang pikirannya langsung agak berlebihan tuh Mbak biasanya. Apakah ada yang perlu difilter atau gimana Mbak? Oke, sebenarnya keberadaan media sosial sendiri sekarang kayak tadi saya sempat singgung, bisa jadi positif, bisa jadi enggak. Artinya positifnya kita lebih aware nih, ada nih si kesehatan mental gitu ya. Kita kadang-kadang positifnya juga bisa menemukan semangat dari sekedar postingan orang satu kata, semangat ya, kamu bisa ngelewatin ini misalnya. Tapi itu tergantung semuanya gimana kita menyikapi. Kadang-kadang kalau kayak saya pribadi ini kembali lebih prakteknya ke saya, ketika misalkan mood saya lagi nggak baik, saya mencoba menahan diri untuk tidak membuka sosial media karena memang sosial media sendiri bisa berpengaruh dengan membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain gitu. Jadi kadang-kadang mindset kita dibentuk dari apa yang kita lihat. Jadi semakin sering kita lihat, misalnya yang paling banyak di generasi milenial, kenapa itu menjadi suatu perbincangan yang cukup banyak gitu ya di penelitian, bahwa memang pengaruh media sosial ini banyakkan buruknya karena mindset seseorang, khususnya kalau remaja yang nggak bisa filter, dia menganggap bahwa apa yang paling sering muncul di media sosial itu adalah benar. Misal, kalau cantik itu berarti kayak body goals-nya orang-orang Korea yang putih, kurus, yang lingkar pinggangnya tuh kecil banget. Nah, kemudian ada juga yang sering saya baca, misalkan komen-komen netizen. Kadang-kadang akhirnya kita membenarkan bahwa, misalkan di selebgram lagi dihujat. Kita membenarkan bahwa ya itu konsekuensi dia sebagai selebgram ya wajar aja. Ada sah-sah aja ada komentar buruk dan negatif. Akhirnya kita membenarkan bully secara tidak langsung gitu kan. Nah makanya ketika kita juga sedang posisi tidak siap untuk menggunakan media sosial, kita harus lebih bijak untuk membatasi diri kita. Karena memang ya itu tadi ada hal positif, ada negatif. Negatifnya kita akan cenderung membandingkan, misalkan saya hari ini sedih karena nggak lulus misalkan beasiswa, anggaplah seperti itu. Kita membandingkan ke orang lain yang lulus, artinya membuat saya pribadi menjadi makin down. Ya ampun dia lulus, kok saya enggak ya gitu. Akhirnya cenderung membanding-bandingkan. Jadi kalau lagi posisi nggak siap sih, kalau saya pribadi saya nggak buka media sosial. Saya membatasi diri saya terhadap informasi-informasi yang saya tidak ingin lihat gitu. Ya, betul sekali Mbak. Jadi kembali ke diri kita, kita yang memfilter sebenarnya mana nih yang bisa membawa efek positif atau negatif ke masalah kesehatan mental kita. Mungkin ini udah siap. Gantian sih. Nah dulu, mungkin satu nih gantian nih. Kan tadi itu ada pembahasan dari family support. Nah kalau kita kan tahu nih, kita banyak teman-teman duta itu juga kadang penugasannya kan nggak di wilayah masing-masing ya, kan nggak jauh dengan keluarga. Nah terus juga kalau dari
organisasi kan sudah ada juga rumah konseling. Nah, mungkin gimana nih tipsnya, mungkin ada info dari Mbak Elka, dari rumah konseling untuk teman-teman yang mungkin tadi Evi juga bahas dari keluarga agak nggak dapet nih, udah konsul sama keluarga tapi nggak dapet supportnya. Terus di wilayah kerjanya juga di KC, di teman-teman KC-nya mungkin, atau pokoknya di kantornya nggak dapat juga nih supportnya, tapi kan ada rumah konseling nih. Nah, mungkin dari MLK ada info tentang rumah konseling gimana nih enaknya teman-teman yang posisinya pas lagi seperti itu. Oke. Ini jadi coba. Kalau rumah konseling sendiri, silakan siapapun boleh mendaftar. Nanti linknya boleh saya bantu ya Mas Anda untuk di-up di AT. Jadi intinya kita tetap siap membantu teman-teman yang membutuhkan sekedar ruang untuk menumpahkan perasaannya gitu ya. Kita siap hadir untuk semua yang teman-teman yang membutuhkan. Berkaitan juga ini tadi pas milih topik ini nih udah feeling nih. Pasti kaitannya nanti akan ada yang bilang kan penempatan ini jauh dari keluarga, gimana dong keluarga hadir? Ya wong kita jauhan gitu ya Mas Wanda ya. Mas Wanda. Jauh, saya itu jauh. Iya, jadi gini, meski mungkin kedengarannya klise, maksudnya kita nggak bisa juga menyamakan, misalkan ada orang yang berkomentar, ya saya sama keluarga saya terpisah belasan tahun, saya masih baik-baik aja gitu ya. Kita memang nggak bisa menyamaratakan kehidupan keluarga A, keluarga B, kan mereka sendiri punya kesepakatan ataupun cara bagaimana keluarga mereka dijalankan gitu ya. Cuman satu sih yang paling penting dalam keluarga, kita penting untuk memelihara 3 hal. Yang pertama, empati. Kedua, komunikasi. Yang ketiga, trust. Nah, jadi bagi kita yang misalkan berjauhan, gimana sih caranya tetap hadir walaupun secara fisik jauh gitu ya. Kadang-kadang ada nih orang yang bareng nih tinggalnya, sepasangan ini bareng tinggal serumah, tapi kadang-kadang ya dia hadir secara fisik aja, tapi dia nggak benar-benar hadir untuk memberikan support. Jadi sebenarnya ya sama aja. Jadi gimana sih caranya ya kita terus menunjukkan perhatian, kita hadir, kita meyakinkan keluarga kita, pasangan kita bahwa kita siap nih mendengarkan gitu. Kita akan memberikan support. Kita akan melakukan komunikasi yang terbuka, doa. Kamu bebas menghubungi saya, kita bisa cerita apa aja. Kemudian kadang-kadang ada satu masa kita butuh space nih dari pasangan kita atau dari keluarga kita. Ya kita harus menghormati. Yang penting komunikasinya terbuka gitu. Jadi meskipun kita tidak hadir secara fisik di depan mereka, tapi secara kualitas kita mampu memberikan kebutuhan secara emosional, itu tadi lewat membangun adanya empati, komunikasi yang terbuka, kemudian kita tetap respect pasangan kita. Jadi menurut saya zaman sekarang apalagi udah cukup maju ya, dengan bantuan teknologi kita bisa check in teman kita, keluarga kita, pasangan kita melalui media yang sudah ada yang cukup canggih sekarang gitu sih Mas Wanda. Biasa informasinya mungkin nanti ditunggu yang tentang rumah konselingnya. Mungkin teman-teman pada udah banyak nih antri. Iya. Ya, izin kita langsung sesi diskusi ya, Mas Edri. Ini kamu mau kenanya udah chat di Telegram mau nanya, tapi mohon jangan dibully untuk pertanyaannya. Silakan kamu mau. Ini sebenarnya saya mau bertanya, ini takut dibully juga ini. Makanya saya bilang saya mau bertanya tapi jangan dibully. Gimana Mas Mumu? Ya, terima kasih Kak Epi, Kak Wanda, Beli Wanda. Izin Pak Ahyar ya. Sebelum beliau nanti tanggapi juga ini, sama tahu beliau ada tanggapan. Kemarin itu link yang pertama, link survei pengukuran stres pegawai itu kan sudah di-share. Dan pengisian sudah selesai dan saya coba melakukan pengisian.
saya melakukan pengisian ini berdasarkan apa yang saya rasakan gitu kan. Ya, tentu saya tidak mau kalau dibilang kehidupan ini tidak pernah marah atau tidak pernah pusing atau apapun yang pertanyaan yang muncul di survei daripada tim dari MSDM yang lalu, hasilnya saya kaget. Saya mendapatkan skor 140 dan dikatakan mental saya cukup di rentan. Nah, ini agak jadi pertanyaan juga. Karena kalau mungkin nanti bisa di-share juga ya, siapa tahu ada dari tim MSDM atau mungkin dari Kak Ilka tahu, kira-kira banyak nggak orang yang seperti saya ini, atau mungkin dia hantam rata kanan supaya dia terbaca mentalnya tidak ada apa-apa, misalnya tidak ada pusing itu ketika ditelepon atasan, tidak ada pusing dengan target, atau dia tidak gampang terpancing marah kalau misalkan ada kayak saya ada bawahan mungkin yang lain disuruh, lain juga dia kerjakan ya, Pak Ayer ya. Jadi akhirnya saya merasa mungkin saya ini agak gangguan juga ya. Kok bisa 140 dan dikatakan cukup. Nah, meskipun saya kurang tahu juga nih. Cukup apa ini? Cukup bagus atau cukup gimana ya? Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang menambahkan juga versi pengisiannya. Yang kedua adalah terkait dengan pertanyaan saya ini mungkin kan dulunya melekat di Korpu rumah konseling ini. Siapa tahu ada kita sharing, teman-teman ada yang kepo. Kenapa sih rumah konseling ini dari Korpu sudah berpindah ke MSDM? Jadi namanya pun diganti. Kalau misalkan cuma pindah rumah kemudian namanya masih kan mungkin masih boleh, tapi ini karena harus berpindah kemudian namanya diganti jadi mental health program. Kita cuma mau tahu saja. Kemudian yang selanjutnya ya terkait dengan perpindahan itu apakah tim mental health yang sekarang sudah berubah atau masih tetap sama dengan yang dulu. Terus mungkin bertanya nih, siapa tahu ada teman-teman yang nonton nanti recording atau apa, boleh nggak nih misalkan Beli Wanda mengusulkan jadi salah satu tim tim mental health, apa klasifikasinya tuh? Nah itu mungkin ya, siapa tahu ada yang mau tanya, tapi takut dibully kayak saya, tidak apa-apa, saya aja yang dibully. Kemudian yang selanjutnya Beli Wanda adalah kalau sudah dilakukan pengecekan dan rumah konseling atau mental health sekarang sudah berjalan, itu kan sudah lebih mungkin 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, sudah berapa sih kalau bisa ada bocoran atau spill? Berapa sih duta ini yang kayak saya mungkin ada stres atau apa, dan rata-rata mereka mengeluhnya apa ke teman-teman di mental health program ini? Mungkin itu sedikit. Kalau memang tidak bisa dijawab, tidak apa-apa juga Kak Ilka ya. Artinya kita yang memahami karena Kak Ilka kan juga bagian daripada tim. Belum tentu beberapa data itu kan bisa diakses oleh Kak Ilka. Itu pertanyaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ahyar. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan dari Mas Momo lebih tepat dijawab dari rumah konseling yang dipegang dari SDM gitu ya. Kebetulan kita udah kehadiran Irma juga. Mungkin lebih tepat kalau Teh Irma yang mewakili untuk jawab. Cuman kalau sekedar sharing, permasalahan itu sebenarnya bervariasi, mulai dari permasalahan personal, biasanya sih karena pasangan sih, yang banyak saya tuh terkait dia dan pasangan, ada juga yang ke anak gitu sih Mas. Cuman kalau prinsipnya mau itu di Korpu atau di SDM, kerahasiaan dari apa yang sudah di-share teman-teman tetaplah menjadi rahasia kami tim konseling, tidak untuk disebarluaskan ataupun dipergunakan oleh MSDM untuk hal-hal lain. Jadi pure memang hadir untuk membantu sebagai wadah dari teman-teman duta BPJS Kesehatan, sekedar misalkan ada yang butuh sharing, membutuhkan wadah untuk bercerita tapi nggak tahu kemana, bisa hadir ke rumah konseling. Mungkin itu, silakan Teh Irma kalau ada yang mau ditambahkan. Siap. Mungkin bisa sambil open cam biar teman-teman kenal juga Kak Irma. Baik. Suaranya terdengar nggak ya, Dek? Mohon maaf, Dek. Hanya aman. Tinggal kameranya. Oke, siap. Terima kasih, Mas Wanda. Izin, takutnya Siap. sinyalnya kurang bagus gitu. Tadi kalau yang saya tangkap sih terkait, mungkin yang saya jawab dulu yang pertama terkait dengan
survei ya. Jadi kalau tadi saya nggak salah dengar Mas Muhlis bilang survei stres ya. Sebenarnya namanya bukan survei stres sih. Lebih kepada pengukuran kesehatan mental pegawai gitu. Jadi tidak hanya stres aja, ada 5 indikator yang kita lakukan pengukurannya gitu. Kita kebetulan kemarin menggunakan MHI 38, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian juga boleh searching gitu ya. MHI 38 itu apa sih? Kita ada 5 indikator. Yang tadi juga kalau nggak salah pada saat acara talkshow sempat diulas sedikit gitu ya. Kalau hasilnya cukup, Mas Molis, tenang aja. Kayaknya kita tuh nggak ada lah ya manusia yang ya. Tidak kita ini nggak akan untuk dibully karena memang itu normal. Jadi maksudnya gini, untuk kayaknya kita perlu samakan dulu ya pemahaman bahwa kayaknya nggak ada tuh manusia yang nggak punya masalah gitu. Nah untuk survei MHI 38 ini itu dia mengukur kondisi kita dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi kalau memang kondisinya kita misalnya nih, itu kan dia base banget situasional gitu. Kalau memang Mas Muhlis mengisinya pada saat kondisi sedang load pekerjaannya banyak gitu ya. Tadi seperti tadi Mas Muhlis sampaikan, ada mungkin ada staff yang nggak enak gitu ya, lagi nggak baik gitu ya hubungannya atau seperti apa, itu pasti akan mempengaruhi gitu. Terus terlepas itu juga mungkin kondisinya ada yang lagi happy, bahagia gitu ya, ngisinya semuanya hasilnya bagus, tapi keluar dari ruangan pada saat dia selesai mengerjakan terus langsung terkena masalah, itu pasti akan berubah juga gitu. Jadi belum tentu bahwa hasilnya itu cukup, terus ternyata ini kenapa ya, ada apa ya dengan saya gitu. Nah jadi it's okay, jangan perlu dikhawatirkan Mas Muhlis. So memang kita itu hidup juga pasti ada masalah gitu ya. Namun bagaimana kita mengkondisikan masalah tersebut gitu, dan kita bisa memanagenya dengan baik. Untuk hasil survei nanti ada yang namanya outputnya itu luarannya ada psikogram. Psikogram itu nanti detail akan disampaikan per indikator yang tadi saya sampaikan, ada 5 indikator gitu ya. Di mana kurangnya tadi Mas Mulis sampaikan cukup gitu ya. Dari 5 indikator tersebut nanti kurangnya di mana, dan Mas Mulis itu ada posisi yang baiknya tuh di mana, seperti itu. Nanti kita sampaikan melalui email masing-masing pegawai. Begitu Mas Muhlis. Jadi jangan khawatir. Insya Allah kayaknya dalam kondisi kalau kategori cukup itu istilahnya memang ya manusia ada masalah gitu. Dan pada saat itu pun pasti, even meskipun ya kalau saya berpikirnya kita ngisinya udah baik-baik nih, tapi kok kenapa kondisinya masih di situ aja? Karena kan per masing-masing pernyataan itu kita juga ada FAFO sama unFAFO-nya gitu. Jadi mungkin kita nggak paham juga nih di mana FAFO-nya. Yang penting pikiran udah, kalau udah rata-kanan gitu kita ngisinya. Seperti itu. Terkait dengan perubahan pengalihan program yang tadinya ada di corporate university, namanya pun hanya rumah konseling, kita lalu akhirnya dialihkan ke MSDM dengan ruang lingkup yang lebih banyak, terus terang. Jadi ruang lingkupnya itu kalau dulu di corporate university hanya sebatas layanan konseling, dan filosofinya hanya sebatas untuk seperti kalau kita lagi di sekolah itu ada guru BP gitu ya. Di sekolah ada guru BP, mereka yang bermasalah di sekolah, terus kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan nanti biasanya mereka ke guru BP gitu ya. Kalau kayaknya kayaknya lagi nggak baik atau seperti apa, mau konsul bisa ke guru BP. Seperti itu filosofinya sebenarnya pada saat di corporate university. Mereka pegawai yang memang dalam kondisi dia sedang mengikuti program pembelajaran dan menghadapi permasalahan, mereka bisa sharing di situ. Namun ternyata kebutuhan manajemen itu berkembang, begitu Mas Muhlis. Berkembang tidak hanya terbatas dari peserta
program pembelajaran saja atau peserta diklat ya saat itu ya, peserta program pembelajaran saja, ternyata keinginannya, antusiasmenya banyak gitu, nggak cuman hanya dibuat jangan hanya untuk peserta yang diklat aja dong gitu, ternyata masih banyak nih, berdasarkan mini survei juga yang dilakukan oleh MSDM itu sekitar hampir 70% ya pegawai yang menjawab bahwa memang membutuhkan wadah untuk pegawai itu sharing gitu. Akhirnya kita mulai buka dari ruang lingkup hanya profesional area terkait dengan kinerja pekerjaan gitu ya. Terus kita buka menjadi personal area. Ternyata banyak juga antusiasnya. Nah, akhirnya berdasarkan hal tersebut juga kalau masih fungsinya berada di corporate university sepertinya kurang align gitu. Akhirnya berkembang menjadi kita masuk ke kediputian bidang MSDM gitu di fungsi hubungan kerja. Seperti itu Mas Muhlis. Jadi ruang lingkupnya pun tidak hanya sebatas layanan konseling saja. Kita sekarang punya ada 7 ruang lingkup di program kesehatan mental pegawai. Namanya pun sudah berkembang. Jadi rumah konseling itu menjadi salah satu ruang lingkupnya sih program kesehatan mental pegawai. Dan insya Allah pastinya gitu ya, kita sih berharapnya manfaatnya pun insya Allah akan lebih banyak pada pegawai. Seperti itu Mas Muhlis. Lalu ada lagi terkait dengan bagaimana kalau kita mau menjadi konselor gitu. Ini juga banyak juga yang bertanya gitu. Kak Irma mau misalkan. Oh iya, boleh. Jadi gini, untuk konselor itu memang ada seleksinya. Awal seleksi sekarang ini kan konselor ada 15 orang konselor di seluruh yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pada saat seleksi awal itu yang diseleksi adalah kurang lebih sekitar ada 70 orang pegawai dengan latar belakang psikologi dan ada juga yang tidak berlatar belakang psikologi namun mereka ditempatkan di fungsi MSDM. Seperti itu. Nah, itu dilakukan seleksi sampai dari sekitar 70 turun menjadi 30. Pokoknya seleksinya agak memang lumayan ketat gitu ya. Sampai menjadi 15 orang konselor. Memang di situ pun selain dari sisi kompetensi ditanyakan juga terkait dengan kesiapannya mereka. Karena untuk menjadi konselor itu bukan sesuatu hal yang menjadi beban, karena ini kita masih menjadi tugas tambahan kebetulan Mas Muhlis. Jadi memang harus berdasarkan passion-nya gitu. Harus berdasarkan passion-nya. Karena nggak mudah untuk mendengarkan keluh kesah orang bisa berjam-jam gitu ya. Mereka hanya mendengarkan saja tanpa kita bisa bicara. Karena kan kalau ngikutin emosi, aduh gemes banget pengen kayaknya rasanya langsung ngomong gitu ya. Itu kan di situ juga ada seninya gitu ya Mas Muhlis. Jadi insya Allah mungkin nanti pun sepertinya untuk konselor akan dilakukan seleksi terbuka kembali gitu ya. Untuk mereka-mereka yang memang punya jiwa-jiwa ke sana gitu. Nanti insya Allah sepertinya akan dibuka kembali sih untuk konselor. Seperti itu Mas Muhlis, mungkin ada lagi yang kurang nggak ya? Takutnya saya tadi miss. Yang terakhir tadi belum dijawab. Nah, ini yang sering dikeluhkan teman-teman yang mungkin sudah terima. Ya, nggak perlu disebut namanya. Ya. Apa sih? Apakah ada yang mengeluh misalkan atasanku terlalu jahat? Atau mungkin ada yang mengeluh dia merasa cukup apa gitu. Itu keluhan-keluhan yang masuk apa ya? Atau memang terkait dengan di luar daripada pekerjaan? Mungkin dia curhat masalah ditolak pacar atau gimana? Kak Irma ya. Kayaknya tadi juga sudah sempat disampaikan sama Mbak Elka ya. Jadi betul kalau terkait mapping pemetaan kasus yang masuk ke kami itu ada terkait, kita kan tadi sudah bilang ya bahwa di awal ada personal area dan professional area. Professional area itu semua terkait dengan yang ada kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Kalau personal area yang memang sifatnya personal gitu. Entah mungkin terkait dengan urusan keluarganya, rumah tangganya, kehidupan percintaannya, ataupun bahkan terkait dengan keluarganya, orang tuanya, itu bisa, itu ada Mas Muhlis. Kalau ditanya prosentasenya lebih banyak mana, profesional dengan personal, hampir sama lah. Karena ternyata urusan personal itu bisa berkaitan dengan akhirnya ke profesional ataupun sebaliknya dari urusan profesional, dari urusan di kantor yang akan mempengaruhi hubungan ke
keluarganya itu pun ada, seperti itu Mas Muhlis. Jadi sebenarnya kalau ditanya persentase, ya hampir sama lah ya persentasenya terkait dengan profesional dan personal area ini. Seperti itu Mas Muhlis, izin. Terima kasih Kak Irma ya. Jadi mungkin saya cuma mau tanggapi sedikit bahwa pengisian survei kemarin ya memang bukan untuk siapa-siapa ya. Artinya saya coba jawab sesuai dengan apa yang saya rasakan. Dan ternyata saya kaget, oh cukup dia, berarti masih ya di tengah-tengah lah. Dan mudah-mudahan nanti, ya memang kalau kita lihat ya, agenda cukup padat lah di bulan ini. Ya terima kasih. Oke, siap. Jadi intinya Mas Muhlis, jangan... Saya cukup juga kok. Saya cukup Jadi juga intinya... Mas. Padahal saya gembira banget, tapi saya cukup nilainya. Jadi jangan malah nantinya gini, izin, jangan malah nantinya malah stres karena bukan karena kondisinya, malah stres karena ngelihat ini hasil cukupnya. Yang maksud saya begini Kak Irma, kenapa saya tanyakan, jangan sampai teman-teman nanti ada yang mengisi dan hasilnya cukup, dia merasa, kayaknya saya ini bebanku terlalu berat, nah gitu kan, kayaknya dia mungkin merasa, jangan sampai nanti cuma saya yang cukup di sana, yang lain kanan misalkan tidak ada beban. Nah itu. Terima kasih Kak Irma ya. Iya. Izin sekali lagi, satu lagi mungkin Mas Muhlis menambahkan, ini juga ada yang bertanya sama saya, bagaimana kalau hasil saya kurang gitu kan ya, bagaimana kalau hasil saya kurang gitu. Jadi nanti itu akan ada tes potential review, jadi ada tindak lanjut dari hasil yang survei. Tindak lanjutnya berupa nanti kita akan melakukan pendalaman ya, jadi observasi pendalaman kira-kira kenapa gitu, kira-kira ada apa sih, kenapa sih gitu. Itu penggalian lebih lanjutnya seperti itu sih. Nanti akan dilakukan oleh tim dari rumah konseling. Seperti itu Mas Muhlis, izin menambahkan. Terima kasih. Tapi Mas Mumu aman Mas, nanti masih ada tindak lanjut nih lagi dari Mbak Irma. Yang cukup pusat atau gimana gitu untuk ya boleh lah. Iya, jadi kamu nggak sendirian. Karena sepertinya seperti penjelasan Mbak Irma tadi, ternyata tes itu tidak berlaku atau berlaku dalam waktu yang lama. Ternyata hanya sebulan sekali kita juga bisa melakukan tes seperti itu. Nah, mumpung ada leader kita juga yang ikut join, Pak Ahyar, Pak izin Pak, mungkin ada tanggapan terkait topik kita pada edisi hari ini, silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Evi. Saya juga hasilnya juga cukup kok. Iya, yang pertama memang materinya menarik ya terkait dengan mental health. Tadi saya sepakat yang disampaikan Elka dan Mbak Irma tadi ya. Memang kondisi orang kan pasti berbeda-beda tuh satu. Ya kan, ada, dan kalau saya pribadi sih melihatnya ya, ini apapun kondisinya memang kembali lagi kepada pribadinya, kembali kepada diri sendiri. Karena kalau saya sih prinsipnya begini, siapa lagi yang bisa menolong diri kita kalau nggak kita diri kita sendiri? Itu dulu satu yang harus sebetulnya diperkuat dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi, ya kan. Kemudian saya juga berupaya sebagai pimpinan juga bagaimana bisa menerjemahkan semua, misalnya terkait dengan pekerjaan, bagaimana supaya menerjemahkan pekerjaan itu dengan bahasa yang lebih gampang yang bisa dimengerti oleh para bawahan. Itu yang sebetulnya juga para pimpinan juga harus belajar ya. Kadang-kadang kan bisa jadi apa yang kita sampaikan, kadang gestur kita juga itu menjadi problem juga sehingga membuat bawahan kita menjadi tidak nyaman, stres. Itu juga menjadi hal yang harus menjadi catatan buat kita sebagai atasan gitu. Kalau nggak kita yang juga berusaha memperbaiki, ya tadi akan muncul tadi yang seperti disampaikan Mumu ya, bisa jadi mungkin staff itu merasa nggak nyaman atau merasa tertekan dengan style leadership yang dibuat oleh pimpinan gitu, apakah itu kepala cabang, asisten deputi, baik juga deputi misalnya seperti itu. Karena kembali lagi kadang-kadang kan orang mendescribe diri kita itu kan dengan penampilan pertama gitu ya. Saya nggak tahu nanti SLK juga bisa tambahin deh.
dengan describe yang pertama sudah mendapatkan describe pimpinan itu sudah nggak nyaman gitu, akhirnya itu jadi semacam lengket di memorinya bahwa bapak ini modelnya seperti ini, aku jadi serba salah nih kalau ngadapin hal yang seperti ini gitu loh. Nah itu yang juga mesti kita sama-sama yang pimpinan ya. Saya juga gitu, saya juga begitu sebetulnya. Saya juga dengan LK juga saya tanya, LK gimana saya menjadi pimpinan LK? Coba kritik saya bilang, dan saya nggak marah gitu loh. Iya kan, saya nggak pernah marah. Itu bisa jadi, oh iya ya, saya mungkin kayaknya kadang alpa juga kita kan. Oh iya ya, kalau nggak ada yang mereminder, mengingatkan, memperbaiki, ya pasti kita akan cenderung mengikuti patron itu, pola itu gitu ya kan. Tapi kalau sudah ada yang mengingatkan, oh iya ini salah, ya kan. Dan ketika kita yang di reminder itu untuk diberikan masukan itu ya jangan sensi juga tuh, sebentar kayak tadi yang dibilang kan sedikit sensitif gitu loh. Ya jadi ya itu susah kita begitu kan. Tapi memang lagi-lagi kalau saya pribadi, saya sudah 21 menjelang 22 tahun berkarir, itu memang proses ya Mbak Evi ya, nggak gampang juga ya, itu proses ya, kita bagaimana mature ya, maturitas diri kita itu semakin lama nanti kalau kita menghayati betul proses itu, pasti kita akan alami, oh iya ya, memang ini salah ya kan, apa yang sudah dilakukan, artinya kita kan terus memperbaiki dengan terus kita memperbaiki diri, maka kondisi-kondisi tertekan itu bisa diminimalisir. Dan saya juga sepakat dengan bilang Mbak Irma, mana ada manusia di dunia ini yang nggak lepas dari masalah, gitu loh, ya kan? Justru sebetulnya dengan ada masalah itu kita jadi belajar, kita mendapat banyak pelajaran, sehingga nanti kalau dari sisi spiritualitas agama itu kan kita dinaikkan kelasnya menjadi lebih baik. Nah ya kan, sama seperti itu juga. Kalau kita mau dapat ilmu kan kita harus belajar, ada evaluasinya, ada uji pemahamannya kan, ini sebentar lagi banyak benar, besok juga uji pemahaman tuh ya kan. Banyak betul uji pemahaman nih sekarang. Nah artinya kan kita mau naik levelnya kan harus seperti itu. Tuhan kan juga memberikan pemahaman seperti itu. Makanya memang butuh latihan, betul yang disampaikan LK itu, ya latihanlah kita bagaimana menggantikan dari yang aura negatif atau rasa negatif yang ada dalam diri kita itu untuk menjadi yang lebih positif gitu. Tapi memang itu nggak gampang, betul, saya sepakat itu nggak gampang, nggak semua orang juga bisa begitu. Tapi dengan latihan-latihan tadi, kondisi-kondisi masalah yang dihadapi itulah yang akhirnya bisa mendewasakan kita, ya kan. Bagaimana dengan persoalan di rumah misalnya? Nah itu juga, saya juga begitu, istri saya juga, saya menjadikan istri saya itu sebagai partner, ya kan. Jadi kalau kita berpartner kan artinya frekuensinya nyambung sama-sama gitu loh. Oh ya, memperbaiki. Kemarin juga saya barusan diskusi juga dengan LK gitu ya kan, tapi nggak usah dibuka di sini ya kayak. Ya kan, karena saya mencoba mendapatkan referensi, benar nggak ini yang saya lakukan, ya kan, dari sisi psikologi, dari sisi kejiwaan, ya kan. Alhamdulillah ada beberapa part itu yang benar gitu, dan LK memberikan tambahan-tambahan gitu. Nah itu artinya kita juga sebagai kepala rumah tangga gitu kan juga harus membuka wawasan gitu loh, bahwa nggak bisa nggak semuanya juga kita menguasai gitu ya untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggota keluarga kita misalnya seperti itu. Nah begitu juga dengan yang staf kita. Kalau saya sih coba, yuk kita bicara yuk kalau ada masalah gitu, ya kan. Meskipun saya belum tentu juga bisa membantu menyelesaikan masalahnya di hari itu juga, tapi yang penting yang bersangkutan mau aja dulu ngobrol. Kadang-kadang kan itu yang susah kita kan. Nah membuka, dia belum mau bicara dengan kita, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Artinya di penampilan pertama kita tuh sudah menunjukkan saya siap membantu gitu loh,
saya siap, saya open gitu. Walaupun mungkin belum mau dia membicarakan persoalannya dengan kita gitu ya, dengan kita sebagai pimpinan ataupun sebagai orang tua gitu loh. Ya. Jadi buat saya sih sebetulnya bagaimana mengelola ya. Tadi sudah disampaikan juga, stres itu memang kan sebetulnya dikelola. Ya kan, dikelola. Bagaimana mengelolanya belum tentu cara yang saya pakai Mbak Evis juga cocok begitu loh, ya kan? Nah, belum tentu. Tapi kalau saya selalu obat untuk mengolah stres itu ya tadi salah satunya saya cari media yang lain. Ya, dengarkan musik, saya olahraga, ya kan? Konsisten saya berusaha untuk bisa membantu agar supaya tekanan pressure di diri saya itu bisa berkurang gitu loh. Ya kan? Nah, mau nggak mau memang ya kembali lagi ya yang bisa mengobati, yang mengenali diri kita sendiri ya diri kita sendiri ya kan. Mau nggak mau ya kita yang harus ini. Hanya memang pada level-level tertentu memang tadi secara keilmuannya kan memang harus ada yang membantu. Itu biasanya kalau sudah dalam kondisi parah gitu ya kan. Mau nggak mau memang harus ada yang tempat konselingnya begitu ya. Untuk bisa membantu, mungkin karena itu sudah levelnya parah banget gitu loh. Ya kan, bisa kan macam-macam itu level-levelnya kan. Saya kemarin baru lihat satu nonton film serial movies di Disney. Itu ada penyakit berkepribadian ganda, gangguan identitas disasosiasi ya kan. Nah, saya kira itu skizofrenia, tapi ternyata beda lagi gitu loh. Jadi dia itu dua orang, satu dirinya itu sendiri, tapi di dalam jiwanya itu ada dua, yang satu yang berkelakuan baik, yang satu berkelakuan jahat. Dan ternyata itu muncul gara-gara ada trauma kekerasan, ya kan. Nah, jadi dari situ juga saya belajar, oh ternyata ini ada kasus yang berat juga begitu ya, ada kasus ya itu udah sampai selevel berat itu ya tentu harus sampai ke pihak yang bisa membantu ya, konseling salah satunya, atau mungkin kalau sudah level yang berat harus ke dokter jiwa gitu. Nah itu yang artinya menurut saya itu bisa, yang perlu kita jangan, artinya itu pembelajaran juga untuk saya, nambah wawasan bahwa jangan sampailah stres sampai seperti itu, sampai ada gangguan kejiwaan gitu ya, sampai ada delusi dan halusinasi segala macam. Nah, itu kita berharap jangan sampai seperti itu gitu. Ya kan? Menarik, sangat menarik materi hari ini. Jadi saya juga banyak dapat insight ya dari Mbak Irma tadi juga menjelaskan, LK juga. Yang penting kita atasan ya, yang sebagai pimpinan, saya dan juga mungkin ada beberapa yang juga yang sekarang ada di posisi struktural sebagai kepala. Yuk bagaimana caranya, yaitu tadi kita mencoba membangun suasana yang memang yang kita sama-sama nyaman, tetapi enggak juga sampai mengganggu irama pekerjaan kita, ya kan? Karena kalau terlalu istilahnya kemarin tuh pimpinan yang istilahnya Pak Dirum nice leader, ya susah juga kita gitu ya. Ya kan, akhirnya nanti targetnya pada nggak kecapai deh. Tapi bagaimana masing-masing bisa menciptakan suasana justru dengan bersama-sama, dengan sama-sama nyaman gitu, targetnya bisa tercapai, bahkan bisa melebihi dari apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi gitu. Itu sih dari saya, Mbak Evi. Mungkin ada salah satu leader juga tuh dari itu teman saya tuh, teman akrab saya, Mbak Bu Merita. Iya, terima kasih banyak Pak Hiar. Jadi kalau saya nangkapnya kembali ke diri kita nih untuk memfilter kembali, baiknya mungkin yang positif lah kita serap ya, yang negatif dan kita rasa berbahaya untuk kesehatan mental kita mungkin sebisa mungkin untuk dihindari. Nah mungkin dari Pak Hiar kita bagaimana bisa memfilter ya Mbak Evi ya, memfilter ya kan, karena kalau nggak kita filter, kita biarkan masuk yang negatif, itu akhirnya ya kita terjebak jadinya kan. Ya, betul. Terima kasih banyak Bapak untuk arahan-arahannya dan masukan juga buat kita nih yang muda-muda seperti apa untuk mengelola kesehatan mental kita sendiri. Nah, mumpung ada Ibu Merita, Ibu mohon izin sedikit Bu, mungkin ada arahan juga atau tambahan dari Ibu Merita terkait topik kita pada edisi hari ini. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih.
Mungkin saya nggak arahan ya, agak aneh kalau saya kasih arahan. Saya pun masih banyak belajar nih, banyak belajar bagaimana tentang mental health. Walaupun memang apa ya, bukan mungkin di zaman dulu ya Pak Ahyar kita nggak begitu begitu terpapar banyak dengan terkait mental health. Biasanya ya hal-hal tersebut ya lebih ke masing-masing kita aja. Tapi saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, Mbak Elka, Mbak Irma, Pak Ahyar ya, semua balik lagi ke kita. Kalau saya pribadi bukan berarti di level ini terus kami tidak stres. Saya yakin malah rasanya semakin ke atas anginnya semakin kencang, dan tentu mental health kita juga harus dijaga. Saya balik lagi ke bukan hanya diri sendiri, tetapi tempat curhat saya satu. Kita semua pasti beragama. Curhat saya ke Tuhan, Pak Ahyar. Saya curhatnya ke situ. Apapun itu pasti saya curhatnya ke sana. Suami malah jadinya nomor 2. Karena kalau bapak-bapak curhat ke ibu, kalau saya ibu-ibu tidak semua permasalahan yang kadang-kadang dalam tanda kutip kami juga tidak sharing ya. Kalau saya diskusi sama teman-teman ibu-ibu nih ada masalah-masalah yang tidak bisa kita juga sharing langsung ke suami, karena kadang-kadang kalau bapak-bapak konotasinya tentang permasalahan biasanya emosinya lebih cepat. Jadi kadang-kadang kalau sharing juga saya nggak bisa langsung sharing dengan suami. Biasanya saya biasa berdoa lah ya, kalau kami di Kristen biasa berdoa. Teman-teman pasti yang muslim juga sama ya, pasti sholat apa seperti itu. Jadi sama lah kita semua rasanya. Dan kalau tentang mental health kita semua sama-sama belajar lah tentang hal ini, bagaimana menjaga mental health kita. Jadi bagaimana kita melindungi diri kita sebenarnya, seperti Pak Ahyar bilang, siapa yang harus jaga diri kita, siapa ya kita sendiri gitu. Jangan sampai nanti pas ada masalah langsung bilang saya kepribadian ganda nih, itu kepribadian saya yang lain. Nggak kidding ya. Jadi ya itulah, kalau saya mungkin seperti itu ya, berusaha tetap berada di track yang netral dan mengalihkan kalau ada tekanan, mencoba seperti Pak Ahyar mencari hal-hal yang bisa mengalihkan stres saya atau mengurangi stres saya agar supaya bisa bekerja lagi dengan lebih baik. Itu sih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Merita sudah menyempatkan join Bu untuk mengikuti ASDA Sport edisi pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, ternyata ada salah satu leader kita juga dari Sesdewas, ada Pak Priyo. Kita coba sapa Pak Priyo dulu. Selamat sore Pak Priyo, mohon izin Pak. Sore Mbak. Priyo, terkait topik mental health kita pada edisi hari ini, dipersilakan Bapak. Saya memonitor aja karena ini acaranya bagus, baik untuk diri kita pribadi ataupun tim kerja maupun keluarga. Jadi silakan aja dilanjutkan sambil jalan ya, mohon maaf ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak, hati-hati di jalan Pak. Terima kasih sudah berkenan untuk join di edisi 393 pada hari ini. Luar biasa masukan-masukan dari leader kita nih, Bli Wanda, terutama untuk kita ya yang masih muda-muda ya. Bli Wanda terhitung muda atau enggak? Jadi kalau tadi lebih ke iman kita dan kemudian mencari nih wadah atau komunitas mungkin yang bisa membawa efek positif atau tidaknya kita. Ya, mungkin kembali ke narasumber kita, ke Mbak Elka. Mbak, mungkin ada tambahan sebelum kita closing di edisi 393 ini, dipersilakan Mbak. Mungkin sekaligus ini ya, merangkum ya Mbak Evi, Mas Wanda. Jadi memang kembali lagi yang perlu di-highlight bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sangat pentingnya. Karena apabila salah satunya tidak dalam kondisi yang baik, maka memang kita tidak berfungsi secara baik. Baik itu di lingkungan sosial, di masyarakat, dan dampak ke pribadi kita juga. Jadi memang kita perlu benar-benar memperhatikan gejala-gejala. Maksudnya kan kalau kita demam, pasti kan kita langsung nggak enak aja ngapa-ngapain. Sama, kesehatan mental juga kayak gitu. Jadi memang kita harus memperhatikan dan mengenali diri kita gitu. Karena memang
keberfungsian kita sebagai manusia itu salah satu yang mempengaruhi adalah kesehatan mental. Nah, salah satu juga yang bisa membantu menyeimbangkan ataupun membuat kondisi mental kita lebih baik adalah dukungan dari keluarga. Mungkin itu Mbak Evi, Mas Wanda, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenan mampir gitu ya untuk mendengarkan sesi diskusi kita. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih banyak Mbak Elka, luar biasa topik mental health kita tadi dari kantor pusat juga sudah memberikan kita materi yang luar biasa terkait mental health. Kemudian dilanjutkan dari Mbak Elka membawa tentang mental health di ASD Esport edisi 393. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu leader. Mohon izin saya tadi melihat ada Pak Anca juga nih, salah satu leader kita yang sudah join dari awal. Selamat sore Pak. Kayaknya mungkin beliau lagi kegiatan setahu saya di Ambon. Ya, terima kasih banyak Pak sudah join sejak awal sampai edisi kita pada hari ini berakhir, terutama buat Pak Ahyar. Terima kasih Bapak sudah on cam dan seru-seruan sempat membahas musik ya di awal. Ibu Merita juga terima kasih banyak Bapak Ibu leader yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu-satu, terkhusus narasumber sudah berkenan. Mungkin nanti ada edisi berikutnya nih Pak Ahyar terkait musik dan juga Mbak Elka mungkin membahas terkait mental health karena menurut saya pribadi mental health itu kalau dibahas sangat luas gitu ininya depannya karena kembali ke perspektif kita mengindikasikan kita berpenyakit mental atau bermasalah gangguan kesehatan kita dari segi mental itu beda-beda seperti yang Pak Ahyar tadi bilang. Ya mohon izin Bapak Ibu karena waktu di tempat saya sudah pukul 19.26 atau di tempat narasumber kita sudah waktunya sholat maghrib, sedikit lagi Mbak Elka lewat waktunya, terpaksa untuk edisi 393 ini kita tutup. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak Ibu Sobat ASD Expert yang telah join sejak awal sampai edisi 393 hari ini berakhir. Mohon maaf dari saya pribadi dan Bri Wanda selaku host dan co-host mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami berdua, terutama pada saat acara kami ulur waktunya dari agenda yang sudah ditetapkan. Mohon izin mungkin saya ada sedikit nih, quote sedikit dari Demi Lovato sebelum Bli Wanda tutup dengan musik. Kalau Demi Lovato bilang, you don't have to struggle in silence. Jadi teman-teman mungkin buat Sobat ASD Esport, kalau memang merasa ada sesuatu yang ingin diluapkan, carilah teman terdekat kita. Tidak perlu keluarga, rekan kerja pun juga bisa membantu kita untuk memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Apalagi organisasi kita sudah menyiapkan media atau wadah lah rumah konseling. Nanti teman-teman bisa coba konsul tentunya dengan akan ketemu dengan narasumber atau memberikan masukan buat masalah yang Bapak Ibu dan teman-teman alami seperti Mbak Elka dan juga Mbak Irma tadi. Ya, demikian dari kami. Terima kasih banyak buat yang sedang di jalan atau lagi di kantor, tetap semangat, hati-hati di jalan, sampai jumpa dan salam dari kami berdua, saya dan Bli Wanda untuk keluarga Bapak Ibu di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bli Wanda diputar musiknya. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Pak Ahyar izin Pak, ini lagu yang kita bahas tadi Pak diputar sama Bli Wanda. Together that
be